Halo sahabat matematika, kembali lagi di channel saya, channel kita bersama. Mohon dukungannya untuk klik subscribe, kemudian like video ini dan tuliskan komentar terbaik kalian, agar channel ini semakin berkembang dan semakin memberikan inovasi ataupun suatu pengalaman kepada sahabat matematika semuanya. Baik, kali ini kita akan belajar tentang materi matematika SMP kelas 7 dengan topik materi bangun datar, yaitu salah satunya yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah trapesium. Bagaimana? Apakah adik-adik sudah siap? Jika sudah, mari kita saksikan bersama. Selamat menyaksikan dan salam matematika. Sahabat matematika harus fokus ya, perhatikan dengan baik-baik. Jangan di skip-skip agar informasi yang dibagikan semuanya terserap dengan baik, dan harapannya sahabat adik-adik matematika semuanya bisa lebih paham dan lebih semangat lagi dalam belajar. Semangat! Nah, harapan saya sebelum belajar dan sesudah belajar seperti gambar seperti ini. Nah, gambarnya ceria ya sesudah mengikuti pembelajaran kali ini. Jangan cemberut saja ya, tapi berwajahlah ceria seperti ini. Oke, langsung saja. Trapesium dalam kehidupan kita. Coba sebutkan bangun atau benda yang berbentuk trapesium dalam kehidupan sehari-hari. Ada atap rumah ya, kemudian ada tas, kemudian ada kalung juga. Nah, ada juga meja, atasnya meja itu ya. Nah, jadi itu semua adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari yang berkenaan dengan bangun datar trapesium. Trapesium, persegi panjang dan trapesium. Coba kita lihat. Persegi panjang ABCD dipotong menurut garis AE. Jadi kita potong ya garis AE ini. Lalu dipindahkan ke kanan sedemikian rupa sehingga berbentuk segi 4 AFCE. Kita akan pindahkan ini. Oke, seperti ini ya. Kita putar, kita balik. Nah, seperti ini. Nah, berbentuk trapesium ya dari persegi panjang tadi. Nah, segi 4 AFCE disebut trapesium nih. AFCE ini disebut trapesium. Nah, dengan ini adalah tingginya. Jadi AB ini adalah tingginya ya. Nah, pada trapesium AFCE, yang pertama coba sebutkan dua sisi yang sejajar mana. Kemudian tinggi trapesium AFCE sebagai apa pada persegi panjang ABCD. Nah, jadi sebutkan yang pertama dulu kita bahas ya. Sebutkan dua sisi yang sejajar. Dua sisi yang sejajar pada trapesium ini ya tentu panjang AF dan panjang EC karena sejajar ya. Kalau AE sama CF tidak sejajar ya. Kemudian kalau tinggi trapesium ini AB sebagai apa pada persegi panjang ABCD tadi? Ya, sebagai lebar dari persegi panjang.
Oke, kita lanjutkan. Sifat-sifat trapesium. Sifat-sifat trapesium secara umum adalah yang pertama, setiap trapesium memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Coba kita lihat trapesium ABCD. Yang pertama, sisinya AB, BC, kemudian CD, lalu AD ya, sisi-sisinya. Sudutnya ya sudut BAD, berarti sudutnya di sini. Sudut ABC di sini, sudut BCD di sini, dan sudut ADC berarti di sini. Ada 2 sisi berhadapan yang sejajar. Mana? Yang berhadapan adalah sisi AB dan sisi DC. Ada 2 pasang sudut yang diapit sisi sejajar, selalu berjumlah 180 derajat. Mana? Ya, sudut A ditambah sudut B itu 180 derajat, dan sudut B ditambah sudut C itu 180 derajat. Jenis-jenis trapesium. Jenis-jenis trapesium ada 1, trapesium sama kaki, kemudian trapesium siku-siku, dan trapesium sembarang. Kita lihat trapesium sama kaki berarti kakinya sama ya, memiliki 2 kaki yang sama panjang. Ada 2 sisi sama panjang, kemudian ada 2 pasang sudut sama panjang. Kemudian pada trapesium sama kaki PQRS ini ya, ada yang pertama, panjang PS-nya itu sama dengan panjang QR. Kemudian sudut P dan sudut Q itu pasti sama, dan sudut R dan dengan sudut S itu pasti juga akan sama. Kemudian trapesium siku-siku. Ada 2 sudut siku-siku, yaitu sudut G dan sudut J, pasti ya, karena trapesium siku-siku. Nah, pada sudut trapesium ada 2 sudut siku-siku ya, yaitu sudut G dan sudut J, yaitu besarnya 90 derajat atau sudut siku-siku. Kemudian ada trapesium sembarang, berarti mempunyai sisi dan sudut yang sembarang, panjangnya maupun besar sudutnya. Contohnya seperti ini ya. Ini sudutnya sembarangan, nggak ada yang sama misalkan ya. Kemudian panjangnya ini juga nggak sama. Oke, kita masuk kepada keliling trapesium. Nah, kita akan membahas keliling trapesium, mencari rumus keliling trapesium bagaimana. Oke, saksikan dengan baik ya, sahabat matematika. Keliling trapesium. Keliling trapesium yaitu, nah, jumlah panjang seluruh sisinya. Keliling itu ya, namanya keliling kan berarti mengelilingi ya. Di jumlah semua sisinya, panjang sisinya yang terluar itu ya. Coba hitunglah keliling trapesium berikut. Ada gambar trapesium ya. Kita coba untuk K ya, kelilingnya berarti panjang PQ ditambah QR ditambah RS dan ditambah PS. Nah, karena panjang QR-nya kita belum mengetahui, maka kita gunakan rumus Pythagoras, yaitu QR kuadrat sama dengan QT kuadrat. Ini ya, QT kuadrat ditambah RT kuadrat. Karena apa? Karena QR itu adalah sisi miring. Jadi sisi miring sama dengan sisi miring kuadrat sama dengan QT kuadrat ditambah RT kuadrat. Sehingga QR kuadrat sama dengan QT-nya 6 kuadrat, kemudian RT-nya
8 kuadrat. Berarti 6 kuadrat itu 36, 8 kuadrat 64. Jadi 36 ditambah 64 sama dengan 100. Sehingga QR-nya berarti akar 100. Akar 100 ya 10, karena 10 dikali 10 itu 100. Sekarang kita masuk kepada panjang PQ. Nah, panjang PQ ini adalah penjumlahan dari panjang PT ditambah panjang TQ ya. PQ-nya 7, kemudian TQ-nya 6, berarti 7 ditambah 6 yaitu 13 cm. Jadi panjang PQ-nya 13 cm. Lalu kita masukkan PQ-nya tadi 13, QR-nya yang dicari tadi 10, kemudian RS-nya 5, PS-nya 8,25. Ditambahkan hasilnya 36,25 cm. Nah, jika adik-adik sahabat matematika tadi sudah mempelajari tentang keliling trapesium, sekarang kita memahami tentang luas trapesium. Bagaimana rumusnya nanti akan kita pelajari. Luas trapesium. Coba perhatikan adik-adik gambar trapesium di layar tersebut. Trapesium ABCD dipotong dan dipindahkan sedemikian sehingga terbentuk persegi panjang EFGH tanpa merubah luasnya. Kita lihat coba ya. Kita potong ini ya, yang di garis ini ya, kita potong, kemudian kita pindahkan ke, ya, seperti itu ya, kita pindahkan ke sisi atasnya untuk agar penuh ya. Nah, panjang ini tadi adalah 28 cm tadi ya. Kemudian panjang ini tadi berarti 2 cm, dan ini berarti 4 cm. Karena ketika 14 ya, ini 14, kemudian ditambah 4 ditambah 2 itu 20 cm. Yang mana di sini tadi, dimana 26 dikurangi 4 adalah 22, dan dikurangi 2 20, jadi panjangnya 20. Sehingga gambarnya seperti ini ya. Panjang EF-nya 20, kemudian panjang FG-nya 10 ini. Nah, EH ini adalah lebar persegi panjang EFGH, dan juga sebagai tinggi trapesium tadi. Sehingga EF ini adalah panjang dari persegi panjang. Kemudian untuk mencari EF yang ini ya, itu berarti AB tadi ya ditambah DC dibagi 2 untuk mencari panjang EF-nya. Kenapa? Karena EF ini adalah ya tengah-tengahnya dari penjumlahan DC dan AB ya. Ini kan EF ini kan tengah-tengahnya ya, antara ini panjang ini DC dengan AB ini. Sehingga panjang AB-nya itu 26 ditambah panjang DC-nya 14. 26 ditambah 14 sama dengan 40 dibagi 2, 20 cm.
Jadi luas ABCD itu sama dengan luas EFGH. Jadi luas EFGH-nya tadi karena persegi panjang sudah kita bahas ya di video sebelumnya, yaitu panjang kali lebar, panjangnya 20, kemudian lebarnya 10, berarti 20 kali 10. Hasilnya 200 cm persegi. Nah, dari contoh di atas tadi ya, dapat diperoleh rumus menghitung luas setiap trapesium sebagai berikut. Kita lihat ya. Ini sebagai ini ya, ABA, kemudian ini garis kuningnya sebagai tinggi dan warna biru sebagai B-nya. Nah, untuk setiap trapesium ya, berarti luasnya seperti tadi ya, jumlah panjang dua sisi sejajar berarti A ditambah B ya. Jumlah panjang dua sisi sejajar, panjangnya AB dan BC ya, berarti AB ditambah BC dibagi 2 dikali tinggi trapesiumnya. Nah, atau luas itu sama dengan setengah dikali jumlah panjang dua sisi sejajar dikali tinggi. Ini sama saja. Atau bisa dituliskan setengah dikali A ditambah B ya dikali T. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Oke, coba kita kembali ya ke video sebelumnya. Kenapa kok ini setengah dikali jumlah sisi sejajar? Kita akan coba ya, kita lihat. Nah, kita lihat di sini. Tadi adalah setengah dikali jumlah panjang sisi sejajar dikali tinggi trapesium. Di sini tinggi trapesiumnya 10. Ini kan sebagai tingginya ya, 10-nya. Terus 20 ini adalah setengah dikali jumlah panjang sisi sejajar. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena kita lihat ini 20 cm. Dari mana 20 cm? Dari penjumlahan AB ini ditambah DC. Artinya penjumlahan dua sisi sejajar terus dibagi 2. Maka ketemu rumusnya setengah dikali jumlah panjang sisi sejajar dari trapesium dikali tinggi trapesium. Jadi seperti itu. Nah, jadi ketemu rumusnya ini ya. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk kepada materi contoh soal dari luas trapesium. Contoh yang pertama. Perhatikan pada bangun trapesium ABCD di samping. Jika diketahui panjang AB itu sama dengan 22 cm ini ya, panjang AB 22 cm, panjang CD 10 cm, dan panjang DE itu 8 cm, maka hitunglah. Yang pertama kita cari kelilingnya dulu, terus kita cari luas ABCD. Kita bahas ya. Yang pertama kita akan mencari kelilingnya. Sebelum kita mencari keliling, karena keliling itu jumlah semua sisi AD dan sisi CB belum diketahui, maka kita akan mencarinya dulu. AD kuadrat itu sama dengan AE kuadrat ditambah DE kuadrat ya, karena menggunakan rumus Pythagoras. Berarti AE nya 6 kuadrat ditambah DE nya 8 kuadrat. Berarti 6 kuadrat itu 36, 8 kuadrat itu 64, jadi 36 ditambah 64 hasilnya 100, akar 100 ya, untuk mencari AD ya. Kenapa? Karena AD kuadrat itu 100, berarti AD nya ya akar 100. Karena AD kuadrat kan AD kali AD, berapa kali berapa itu sama dengan 100 ya, berarti akar 100. Akar 100
yaitu 10 cm. Nah, sekarang kita akan mencari kelilingnya. Kelilingnya yaitu AB ditambah CD ditambah 2 dikali AD. AB-nya itu 6 ditambah 10 tambah 6 22 ditambah CD-nya itu 10, kemudian ditambah 2 kali AD. Kenapa 2 kali AD? Karena panjang AD dan CB ini sama ya, sejajar. Ya, karena panjang AD dan CB ini adalah sama ya panjangnya, karena ini segitiga siku-siku. Berarti kita cari AD dikali 2 saja. Sebenarnya sama saja, kalau AD tambah CB sama saja. Ini hanya mempersingkat saja. Nah, 22 ditambah 10 ditambah 2 kali 10 itu hasilnya 52 cm. Jadi keliling trapesium sama kaki ini adalah 52 cm. Kemudian luasnya, nah, rumusnya setengah dikali A ditambah B dikali T. Kemudian kita ingat ya, A-nya itu adalah panjang AB, yaitu 6 tambah 10 tambah 6 22 cm. Kemudian untuk B-nya adalah panjang DC, yaitu 10 cm. Lalu T-nya itu adalah tinggi dari trapesium, yaitu DE 8 cm. Jadi setengah dikali A-nya 22 ditambah B-nya 10 dikali T-nya 8. Sehingga setengah dikali 22 tambah 10 itu 16 dikali 8, yaitu 128 cm persegi. Jadi luas dari trapesium sama kaki ini yaitu 128 cm persegi. Oke, kita lanjut. Contoh yang kedua. Hitunglah luas trapesium STUV di kanan ini. Kita lihat trapesium STUV-nya seperti itu. Kemudian kita ketahui dulu ya, panjang dari ST dan panjang dari VU itu adalah sejajar ya. Kemudian sejajar tapi tidak sama ya panjangnya. Kemudian panjang ST-nya itu 23 desimeter, VU-nya 15 desimeter, lalu tingginya 12 desimeter. Yang ditanyakan adalah luas trapesiumnya. Kita jawab, luas trapesium adalah setengah atau A ditambah B dibagi 2 dikali T. Oke, kita lihat ya, untuk A-nya itu adalah panjang ST yaitu 23 desimeter. Kemudian B-nya itu VU yaitu 15 desimeter dan T-nya itu atau tinggi dari trapesiumnya 12 desimeter. Sehingga kita masukkan ya, A-nya 23 desimeter ditambah B-nya 15 desimeter dibagi 2. Kemudian dikali T-nya 12 desimeter. 23 ditambah 15 38 bagi 2 19. 12 tetap 19 kali 12 228 desimeter persegi. Karena ini desimeter dikali desimeter berarti desimeter kuadrat. Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Perhatikan gambar trapesium tersebut ya. Luas trapesium sama kaki ABCD pada gambar di samping adalah, ada pilihannya. Kita akan coba jawab ya. Oke, kita buat ya trapesiumnya seperti ini, trapesium sama kaki. Untuk mencari panjang atau tinggi dari DE-nya. DE itu dicari dengan Pitagoras karena AD-nya itu 15 ya, sama ya panjangnya ya. Berarti DE kuadrat sama dengan AD kuadrat dikurangi AE kuadrat, yaitu AD-nya itu 15 kuadrat, AE-nya 9 kuadrat. Berarti 15 kuadrat itu 225 dikurangi 9 kuadrat 81. 225 dikurangi 81 hasilnya 144.
Jadi panjang DE akar dari 144 yaitu 12, karena 12 kali 12 hasilnya 144. Jadi luas dari trapesium tersebut setengah kali A ditambah B dikali T. Jadi setengah kali A nya itu AB, B nya itu CD, T nya itu DE. Jadi setengah dikali dalam kurung 25, panjang ininya 25 ya, karena 9 tambah 7 tambah 9 itu 25, ditambah CD nya 7 dikali DE nya tadi yang kita cari 12, sehingga hasilnya setengah dikali 25 ditambah 7 itu 32 dikali 12, setengah kali 32 16 dikali 12 hasilnya 192 cm persegi. Kita masuk ke contoh yang keempat. Perhatikan gambar tersebut ya. Trapesium PQRS pada gambar di samping siku-siku di P. Panjang PS itu 14 cm, QR 9 cm, dan luasnya 138 cm persegi. Yang ditanyakan adalah panjang SR-nya. Ini ada pilihannya. Kita coba jawab ya. Yang pertama kita tuliskan terlebih dahulu ya. Yang diketahui PS-nya tadi 14, QR-nya 9, luasnya 138 cm persegi. Panjang SR adalah yang ditanyakan. Kita gambar terlebih dahulu agar lebih paham. Oke, kita gambar seperti ini ya. Ini gambarnya sama saja ya. Ini adalah diputar 90 derajat berlawanan jarum jam. Gambarnya seperti ini. Nah, kita lihat rumus dari luas trapesium adalah setengah dikali dalam kurung A ditambah B dikali T. Kita masukkan saja ya apa yang diketahui. A nya itu panjang PS ya, kemudian B nya itu panjang QR, T nya itu panjang PQ atau panjang TR juga sama saja. Nah, masukkan apa yang diketahui. Luasnya tadi 138, masukkan saja di sini. Sama dengan setengah dikali PS-nya itu 14 ditambah QR-nya 9 dikali PQ-nya belum diketahui, ya tulis saja padanya. Kemudian, nah ini adalah sama-sama kedua ruasnya ini dikali 2, jadi 138 kali 2. Setengah dikali 2 kan 1 ya. Kemudian 24 ditambah 9 itu 23 dikali PQ. Jadi 23 PQ sama dengan hasil dari 138 dikali 2 yaitu 276. Maka PQ-nya 276 dibagi 23, hasilnya 12 cm. Nah, kita lihat panjang PQ ini adalah tinggi. PQ sama RT itu sama ya, berarti sama-sama 12. Kita akan mencari panjang SR. Panjang SR itu menggunakan rumus Pythagoras, karena ini segitiga siku-siku, berarti bisa menggunakan rumus Pythagoras. Caranya adalah SR kuadrat sama dengan ST kuadrat ditambah RT kuadrat. Kita masukkan ST-nya itu 5, berarti 5 kuadrat. RT-nya itu tadi ya sama dengan PQ yaitu 12, berarti 12 kuadrat. 5 kuadrat itu 25, 12 kuadrat itu 144, berarti 25 ditambah 144 itu hasilnya 169. Jadi panjang SR-nya akar dari 169 yaitu 13 cm. Oke, kita masuk ke contoh 5. Diketahui sebidang sawah berbentuk trapesium sama kaki dengan keliling 48 meter.
Jika sisi yang sejajar panjangnya adalah 8 meter dan 20 meter, jika harga tanah itu 75.000 tiap meter persegi, maka harga seluruh tanah itu adalah, ada pilihannya. Oke, langsung saja kita coba menjawab ya. Kita jawab yang pertama, kita tuliskan dulu ya. Yang diketahui tadi kelilingnya 48 meter, lalu dua sisi sejajar panjangnya 8 meter dan 20 meter, lalu harga tanahnya 75.000 per meter persegi. Lalu yang ditanyakan adalah seluruh tanah itu harganya berapa. Jadi harga seluruh tanahnya berapa. Oke, kita gambarkan terlebih dahulu gambar bidang tanahnya. Kemudian untuk mencari panjang DE ini adalah karena siku-sikunya di titik E ini ya, titik AED nya siku-siku, maka AD nya itu sisi miring, DE nya itu sisi tegaknya, dan AE sisi datarnya. Jadi untuk mencari sisi tegaknya berarti sisi miring dikurangi sisi datarnya, dikuadratkan kemudian diakarkan. Jadi panjang DE kuadrat sama dengan AD kuadrat dikurangi AE kuadrat sama dengan, ingat panjang AD ini adalah sama dengan panjang BC karena trapesium sama kaki. Jadi panjang AD 10, AE nya itu 6, dikuadratkan 10 kuadrat itu 100, 6 kuadrat 36, 100 dikurangi 36 sama dengan 64, itu DE kuadrat. Berarti kalau DE nya akar 64 yaitu 8 meter. Jadi luasnya setengah kali AB ditambah CD kemudian dikali DE. Oke, setengah kali AB nya itu 6 tambah 8 tambah 6 20, kemudian CD nya 8 dikali DE nya, panjang DE tadi yang sudah kita cari 8, berarti setengah dikali 20 tambah 8 itu 28 dibagi 2 14 dikali 8 sama dengan 112 meter persegi. Jadi untuk biayanya ya tinggal kalikan 112 meter persegi dikali 75.000, hasilnya 8.400.000. Jadi biaya keseluruhannya 8.400.000. Baik, kalian sudah belajar tentang materi, kita mengetahui sifat-sifat, unsur pengertian, contoh dari trapesium, kemudian keliling trapesium dan luas trapesium. Saatnya kita berlatih soal. Mari kerjakan dengan baik ya adik-adik. Dan jika sudah dapat jawabannya silahkan tulis di kolom komentar ya, soal mana yang kalian anggap susah. Diinformasikan agar nanti akan saya buatkan video menyelesaikan soal yang susah. Dan yang sudah dapat jawabannya yang kira-kira sudah dikerjakan, boleh juga dituliskan di kolom komentar untuk hasil jawabannya. Oke, kita langsung saja mulai ya. Soal yang pertama. Soal yang pertama, perhatikan gambar di bawah. Trapesium sama kaki, trapesium siku-siku, dan trapesium sembarang. Dengan memperhatikan gambar tersebut, lengkapilah tabel berikut. Silahkan dengan panduan gambar ini lengkapi pada tabel ini. Untuk trapesium sama kaki ini ya gambarnya ya, trapesium siku-siku ini, trapesium sembarang ini, silahkan dilengkapi. Pause video, kemudian ditulis soalnya dan dikerjakan. Soal nomor 2. Diketahui trapesium ABCD. Lihat gambar di samping. Diketahui panjang CD 8 cm, panjang AE 6,6 cm, panjang tingginya yaitu DE ataupun CF yaitu 10 cm, dan panjang BC adalah 12 cm. Hitunglah keliling trapesium ABCD.
Silahkan tentukan kelilingnya. Soal yang ketiga, perhatikan gambar di samping. Jika diketahui panjang BC 3 kali panjang AD, hitunglah keliling bangun tersebut. Silahkan pause dan tulis soal ini dan kerjakan. Soal nomor 4, hitunglah luas trapesium berikut. Silahkan pause, kerjakan. Kita lanjut, soal yang kelima, hitunglah luas trapesium berikut. Silahkan pause. Nomor 6, hitunglah luas trapesium berikut. Silahkan pause, kerjakan. Jangan lupa soalnya ditulis. Soal berikutnya, nomor 7, diketahui luas trapesium KLMN 720 cm². Perhatikan gambar di bawahnya. Tentukan panjang MN-nya. Jadi panjang MN-nya yang ditanyakan. Pause video, catat soalnya, kerjakan. Nomor 8, diketahui luas suatu trapesium adalah 117 cm². Panjang sisi yang sejajar masing-masing adalah 11 cm dan 15 cm. Hitunglah jarak antara kedua sisi sejajar itu. Jadi ada sebuah trapesium, luasnya sudah diketahui, panjang sisi sejajarnya sudah diketahui. Yang ditanyakan jarak sisi sejajar tersebut. Artinya berarti tinggi dari trapesium yang ditanyakan ya. Soal yang ke-9, Pak Tarmo memiliki sebidang tanah berbentuk trapesium sama kaki dengan keliling 100 meter. Panjang sisi-sisi sejajar tanah tersebut 32 meter dan 48 meter. Jika Pak Tarmo menjual tanah dengan harga 200.000 per meter persegi, hitunglah uang yang diperoleh Pak Tarmo. Silahkan pause, catat. Yang ke-10, sebutkan pengertian trapesium menurut bahasa adik. Jangan lihat buku dulu ya. Pause, catat soalnya. Baik, kalian sudah berlatih soal. Sekarang waktunya bertanya. Silahkan kalian tanyakan dari ulasan materi tadi apa yang belum jelas dan saran apa boleh diberikan di kolom komentar. Baik, itu saja materi pada kesempatan kali ini tentang trapesium. Semoga bermanfaat. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, salam toleransi, semoga sehat selalu. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye bye.